Ayub tidak menyadari bahwa kemalangannya tidak selaras dengan hidupnya yang begitu saleh dan menjauhi kejahatan. Ayub tidak sadar bahwa orang bisa menderita tanpa kesalahannya. Mungkin juga belum memahami bahwa orang bisa menderita demi kebaikan orang lain. Yesus sendiri sebelum menderita disalib, Yesus yang tidak mengenal dosa, itu pun juga berdoa dalam kekecewaan dan dalam kesendiriannya. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Yesus berseru bukan karena pertama-tama dia ditinggalkan oleh Bapaknya, tetapi dia berseru atas nama dunia yang mengalami relasi yang jauh dan terputus dengan Allah. Dan itulah yang diucapkan diserukan Yesus sebelum menderita disalib. Dia menderita demi manusia dan keselamatan dunia. Maka dari bacaan ini dan juga dari kesaksian hidup Yesus sendiri, kita juga siap untuk menderita, bukan karena kesalahan kita barangkali, tetapi siap menderita juga demi kebaikan dan keselamatan banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Hari ini kita memperingati Santo Vincentius A. Paulo, imam yang hidup dari tahun 1581 sampai dengan 1660. Bersama dengan para pengikutnya, Vincentius A. Paulo mendirikan kongregasi misi, yaitu para imam Vincentian atau para imam Lazaris yang merawat orang-orang miskin dan sakit di rumah-rumah penampungan. Dan bersama Santa Luisa de Marillac, ia membentuk tarekat Suster Putri Kasih. Ia dikanonisasi oleh Paus Clemens ke-12 pada tahun 1737. Dan pada tahun 1883, Paus Leo ke-13 mengangkatnya sebagai pelindung seluruh karya amal kasih di dunia. Ada ucapan Santo Vincentius yang cukup terkenal, yang berbunyi, pelayanan kepada orang-orang miskin harus menjadi perhatian dalam situasi apapun. Jika pada waktu berdoa kalian memiliki sesuatu, misalnya obat-obatan atau bantuan apapun bagi orang miskin, tinggalkanlah doamu tanpa beban. Bukanlah meninggalkan Tuhan jika kamu meninggalkan Tuhan untuk melayani orang miskin, karena itulah pekerjaan Tuhan. Para saudara, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita layak merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memenuhi hati Santo Vincentius imammu dengan keutamaan kerasulan untuk menyejahterakan kaum miskin dan membina kaum rohaniwan. Semoga kami dikobarkan oleh semangat yang sama, mengasihi apa yang dikasihinya dan melaksanakan apa yang diajarkannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Ayub. Dalam kemalangannya, Ayub membuka mulut dan mengutuki hari kelahirannya, katanya, "Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Mengapa aku tidak mati waktu lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa ada pangkuan yang menerimaku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Andai kata semua itu tidak ada, aku sekarang berbaring dengan tenang. Aku tertidur dan dapat beristirahat bersama para raja dan para penasehat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama para pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang jahat berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapatkan istirahat. Mengapa orang malang diberi terang dan orang yang pedih hati dibiarkan hidup? Mereka menantikan maut yang tak kunjung datang. Mereka mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Bila mereka menemukan kubur, mereka bersukaria dan bersorak-sorai dengan gembira. Mengapa dibiarkan hidup orang yang tidak tahu mesti kemana, orang yang dikepung oleh Allah? Demikianlah sabda Tuhan. Berkepada Allah. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan daku, siang hari aku berseru-seru, dan pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Tuhan, telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria,
untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin kita mendengarkan ungkapan iman yang begitu mendalam dari Ayub setelah dirampas segala harta miliknya. Kemarin kita mendengarkan ungkapan iman, Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita mendengarkan kata-kata Ayub yang berbeda. Ia mengutuki hari kelahirannya dan mengutuki seluruh jalan hidupnya. Hal ini tidak perlu mengagetkan atau mengherankan kita, karena ungkapan iman, ungkapan kekecewaan, keputusasaan itu merupakan dua ungkapan dari kehidupan orang beriman. Beriman, berharap, mencinta, tetapi di sisi lain juga kecewa, putus asa, kehilangan harapan, silih berganti dalam kehidupan seorang beriman. Tetapi yang jelas kita tidak melihat dalam ucapan Ayub tadi hati yang memberontak terhadap Tuhan, tidak ada. Dia mengutuki hidupnya, tetapi hatinya tetap mengarah kepada Tuhan, mempertanyakan apa makna hidupnya bila akhirnya segala sesuatu ditelanjangi dan dirampas. Tetapi hatinya tetap setia, tetap mengarah kepada Tuhan, dan itu sudah merupakan sesuatu yang bernilai bagi keselamatan jiwanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun dalam kehidupan sehari-hari juga pasti mengalami hal yang sama. Kadang-kadang kita merasa sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tapi tidak jarang kita juga mengalami kekecewaan, mengalami kegelisahan dan juga keputusasaan. Hal itu normal karena iman kita masih terbungkus oleh kemanusiaan kita yang rapuh, yang lemah, yang masih diwarnai dengan unsur-unsur keduniaan. Tetapi yang penting untuk keselamatan kita di tengah-tengah kegelisahan dan keputusasaan ialah hati yang tetap rendah hati yang tetap memandang dan mengarahkan diri kepada Tuhan, sampai ia menunjukkan belas kasih dan memberikan penghiburannya. Itulah kunci keselamatan. Di tengah-tengah kegelisahan dan kekecewaan, tetap mengandalkan Tuhan untuk akhirnya mendapatkan penghiburan dari Tuhan sendiri dan bukan dari sumber lain. Ayub tidak menyadari bahwa kemalangannya tidak selaras dengan hidupnya yang begitu saleh dan menjauhi kejahatan. Ayub tidak sadar bahwa orang bisa menderita tanpa kesalahannya, dan Ayub tidak sadar, mungkin juga belum memahami bahwa orang bisa menderita demi kebaikan orang lain. Yesus sendiri sebelum menderita disalib, Yesus yang tidak mengenal dosa, itu pun juga berdoa dalam, bisa dikatakan, dalam kekecewaan dan dalam kesendiriannya. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Yesus berseru bukan karena pertama-tama dia ditinggalkan oleh Bapaknya, tetapi dia berseru atas nama dunia yang mengalami relasi yang jauh dan terputus dengan Allah,
Dan itulah yang diucapkan diserukan Yesus sebelum menderita di salib. Dia menderita demi manusia dan keselamatan dunia. Maka dari bacaan ini dan juga dari kesaksian hidup Yesus sendiri, kita juga siap untuk menderita, bukan karena kesalahan kita barangkali, tetapi siap menderita juga demi kebaikan dan keselamatan banyak orang. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Biarlah mereka memuji Tuhan karena belas kasih-Nya dan karena karya-karyanya yang ajaib bagi anak-anak manusia. Ia telah memuaskan jiwa yang dahaga dan mengenyangkan yang lapar dengan kebaikan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memperbarui kami dengan sakramen surgawi. Semoga berkat teladan dan doa Santo Vincentius kami mampu setia mengikuti putra-Mu dan mewartakan kabar gembira kerajaan Allah kepada kaum miskin dan semua yang merindukan keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai.